Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala aidan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid As-Salam yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa bahasa-bahasa yang sebenarnya cukup jelas, bukan isyarat lagi, sangat jelas Allah jelaskan di dalam beberapa ayat-ayatnya. Dan ini membuat kemudian kita jauh lebih termotivasi lagi, semangat untuk lebih jauh dekat dengan Al-Quran, untuk bagaimana kita bisa mengakrabkan diri dengan Al-Quran, untuk bagaimana kita bisa berta'amul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Allah jelaskan di beberapa ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Kitab ini nama lain daripada Al-Quran. Alkitab atau Al-Quran itu tidak membuat ragu, dan bahkan tidak ada keraguan di dalamnya, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang pertama, Allah menyampaikan dengan bahasanya begitu indah. Ada kata-kata walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak bengkok. Al-Quran itu Allah turunkan betul-betul menjadi sebuah ajaran, sebuah sistem yang di dalamnya membimbing umat manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, agar mereka menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah tidak bengkokkan itu Al-Qur'an. Lalu diperkuat lagi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa statement Rasulullah di dalam sebuah hadisnya menyatakan dengan begitu sangat indah, orang dalam pandangan Rasulullah SAW menjadi dalam kategori yang baik manakala di dalamnya, dalam kehidupannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi orang yang dikategorikan baik dalam pandangan Rasulullah SAW adalah orang yang dalam kehidupannya senantiasa berinteraksi, berta'amul
dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan kemudian mengajarkannya. Ini sebuah interaksi yang kemudian secara intens dilakukan. Said Qutb ini dalam sebuah kisahnya sampai beliau menulis nama kitabnya Fi Zilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran. Sebenarnya ini membicarakan tentang bagaimana fenomena kehidupan yang dihadapi. Al-hayatu fi zilalil Quran. Beliau lebih banyak berorientasi kepada nulis buku yang lebih bernuansa as-siyasah dan al-hukumat. Tapi kemudian beliau menemui sebuah titik kegersangan dalam kehidupannya. Akhirnya beliau kembali untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian membaca dan mentadaburinya, mempelajarinya, memahaminya, sampai kemudian beliau menemukan tentang eksistensi dirinya. Beliau bisa menemukan tentang jati dirinya, dan akhirnya beliau menulis kitab yang beliau beri judul Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran. Ada sisi lain lagi, sosok manusia yang dalam kehidupannya ketika berinteraksi dengan di luar daripada nilai-nilai Al-Quran, ketika bersentuhan dengan Al-Quran, pada saat ketika orang tersebut, sosok manusia tersebut membaca, mempelajari, mentadaburinya, dan akhirnya beliau ketika berinteraksi dengan Al-Quran, beliau menyatakan dirinya masuk Islam, yang dimana manusia ini, hamba Allah ini tadinya beragama, agama Nasrani, dan akhirnya hijrah dengan mengganti nama aslinya adalah Cat Stevens, seorang penyanyi yang sangat terkenal, yang sangat masyhur. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, beliau mengganti nama dengan nama Yusuf Islam. Hingga sampai saat sekarang ini beliau mendirikan Islamic Center di Inggris, dan sungguh sangat luar biasa orientasinya, bagaimana beliau mendidik generasi-generasi muslim di Inggris untuk agar mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. Luar biasa. Sejarah di zaman para sahabat, pada saat ketika sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan Al-Faruq, Umar bin Khattab, keras hatinya pada saat itu ketika belum masuk Islam, dan orang yang paling membenci Rasulullah SAW pada saat itu, dan orang yang sangat membenci terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam perkembangan Islam pada saat itu. Ketika beliau mendapatkan informasi adiknya telah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab menghampiri adiknya. Sebenarnya ada keinginan untuk bagaimana adiknya kembali ke agama nenek moyangnya, tapi hidayah tidak ada yang mampu untuk menghalang-halangnya, untuk bagaimana Umar bin Khattab tersentuh hatinya sehingga luluh ketika adiknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pedang yang dipegangnya kemudian menjadi gemetar, kemudian akhirnya Umar bin Khattab kembali minta diajak ketemu dengan Rasulullah, dan akhirnya masuk Islam. Ini saya menggambarkan tentang kisah-kisah bagaimana seseorang yang kemudian hatinya luluh dengan Al-Quran, yang akhirnya betul-betul memiliki keistiqomahan yang tinggi untuk bagaimana kehidupannya berada di dalam naungan Al-Quran. Itu Umar bin Khattab. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, yang dikenal dalam kehidupannya seringkali berinteraksi, bertaamul dengan Al-Quran. Ibnu Abbas, sampai Rasulullah memberikan julukan kepada Ibnu Abbas dengan nama Turjamul Quran. Turjamul Quran.
pribadi yang mampu menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Sampai seperti itu. Ibnu Abbas mendapat julukan Turjamul Quran. Hadirin jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di bawah naungan Al-Quran itu paling tidak ada 3 hal yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Apalagi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah secara jelas kalimat puasa di ayat yang ke-183 atau 184 itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu di ayat 185-nya Allah sebut langsung dengan bahasa Al-Quran langsung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut langsung dengan bahasa Al-Quran. Dan kemudian Allah sebut dengan bahasa bulan yang khusus dari sekian banyak bulan yang Allah sebut hanya bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah sebut dengan bahasa Al-Quran. Ini menunjukkan artinya apa? Bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sangat wajar kalau kemudian Umar bin Khattab setelah kemudian dia masuk Islam, dalam proses perjalanannya beliau membuat satu statement dalam kehidupannya, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani, saya ulangi, wabil qur'ani imama wa hukma. Statement Umar bin Khattab dalam kehidupannya seperti itu. Selayaknya kita sebagai umat Islam, kalau Islam ini mau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya prinsip yang kokoh, yang kekeh. Allahu goyatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Nah, luar biasa. Al-Quran dusturuna. Nah, sekarang ini kan yang terjadi degradasi yang begitu sangat jauh. Sebuah interaksi yang kemudian ada jarak, yang pada akhirnya ketika tidak bersentuhan, tidak bertaamul, tidak berinteraksi, bagaimana bisa masuk dalam kategori khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah? Padahal dalam persepsi Rasulullah SAW, orang yang terbaik dalam kehidupannya itu adalah orang yang dalam kehidupannya selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sementara di dalam hadis Nabi yang lain dengan riwayat yang berbeda, bacalah Al-Quran, fa innahu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya di hari kiamat kelak nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Untuk siapa? Li ashabi. Rasul tidak menggunakan bahasa li sodik, tidak, tapi li ashabi, sahabat. Kalau sudah menggunakan bahasa sahabat, berarti antara hubungan Al-Quran dengan pribadi kita itu udah melekat. Hadirin jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidup di bawah naungan Al-Quran, yang pertama itu adalah hidup kita ini akan terarah. Al-Quran isi kandungannya cukup banyak, ada 5 kurang lebih. Salah satu diantaranya adalah mengandung nilai akidah, mengandung nilai ibadah, akhlak, kemudian hukum, sejarah. 5 isi kandungan Al-Quran. Manakala kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita membaca, mentadaburinya, kemudian mentilawahkannya, merenunginya, maka kemudian kita akan banyak menemukan makna-makna tentang hakikat sebuah kehidupan. Persoalan masalah akhlak, Allah banyak mengajarkan kepada kita
antara anak dengan orang tua ini Allah gambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengajarkan kepada kita tentang etika, adab hidup dengan orang tua kita. Ini akan terarah. Allah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan kepada orang tua kita dengan mengungkapkan kalimat qaulan karima. Allah pilih dengan bahasa qaulan karima, bukan qaulan khairan, bukan qaulan hasanah, tapi Allah menggunakan bahasa qaulan karima, bertutur kata, berkata-kata, berbicara kepada orang tua. Allah tempatkan menggunakan bahasa qaulan karima, bukan qaulan sadida, bukan qaulan ma'rufah, bukan qaulan layyina, tapi Allah menggunakan bahasa qaulan karima. Ini redaksi yang begitu sangat luar biasa. Qaulan karima, karima ini merupakan asmaul husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan orang tua kita, ibu kita yang namanya rahim. Sampai anak saja berbicara kepada orang tua menggunakan bahasa asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, qaulan karima. Di sisi lain, akhlak. Luqman mengajarkan kepada kita tentang anak-anak kita, bagaimana dalam kehidupannya pola penanaman dalam hal masalah tarbiyatul auladiyah, pendidikan anak-anak kita. Luqman mengajarkan di dalam ayatnya, di mana Allah dengan kalimat Luqman itu yang kemudian termaktub di dalam ayatnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini yang awal. Yang pertama, tanamkan pola pendidikan akidah kepada anak, jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, hidup akan terarah begitu. Tanamkan kepada mereka tentang nilai-nilai akidah, nilai-nilai kalimat tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. La tusyrik, jangan sekali-sekali kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kalian, cukuplah bagi Anda wahai anakku, Allah satu-satunya yang layak untuk kamu ibadahi. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan seluruh apa yang kemudian kita tidak miliki, merupakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah ajarkan prinsip dalam kehidupan kita. Allah arahkan tuh apa? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, sampai kepada persoalan mati kita, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi, bukan hanya sekedar lillahi, Rob, menggunakan bahasa lillah, kemudian Allah sandingkan dengan Rob, Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta, yang merupakan raja di hari kiamat, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, hidup akan terarah. Coba lihat manusia-manusia, mohon maaf, orang-orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupannya. Itu Allah gambarkan seperti ulaika kal an'am. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ila akhir ayat, ulaika kal an'am balhum adall. Kehidupan mereka bagaikan seperti hewan ternak, bahkan sesat. Allah gambarkan sampai serendah seperti itu. Orang yang dalam kehidupannya tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan surat At-Tin Allah menggambarkan, Allah menjelaskan kepada kita manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tapi pada saatnya kemudian mereka menjadi orang yang aspal sapil, lebih rendah daripada
Aspal safil. Dua kata Allah gabungkan jadi satu, aspal safil. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang namanya aspal. Aspal sesuatu yang kita injak-injak. Safil lebih rendah. Kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Dalam kehidupannya saling berinteraksi dengan Al-Quran, hidupnya akan terarah. Ini sampai jam berapa nih? Udah ngomong teriak-teriak, nggak ada air nih, haus juga ya. Mulut kering lagi aja nih. Bercanda. Yang kedua, di samping hidup kita akan terarah, yang kedua, bahwa ketika kita berinteraksi, bertaamul dengan Al-Quran, maka kemudian kita akan mendapatkan solusi hidup dalam kehidupan kita. Solusi al-ilaj fi hayatika, jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nanti kita bisa banyak sejarah orang-orang yang dihancurkan oleh Allah karena mereka bermaksiat. Ada kan di dalam Al-Quran sejarahnya? Orang-orang yang dihancurkan, yang diluluh lantakan oleh Allah karena mereka bermaksiat, karena mereka berpaling, karena mereka lalai, dihancurkan oleh Allah. Dan kemudian orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran mereka dekat kepada Allah. Sejarah. Jadi basyira wa nadhira di dalam Al-Quran berfungsi ganda di situ. Basyira di mana kita diingatkan, hati-hati, hidup di dunia nggak lama, hanya sesaat sebentar. Makanya nanti baca dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Pelajarilah, berilmulah, pahamilah, ketahuilah. Itu kata-kata i'lamu. Pahamilah, ketahuilah, pelajarilah. Sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia itu hanya sebatas panggung sandiwara, senda gurau, tidak lama. Kehidupan dunia tidak lama, sebentar. Ya paling-paling usia manusia di zaman akhir zaman sekarang ini paling banter berapa tahun? Bapak, berapa tahun? 100 70 ya? 70 dia kurangin 30. Saya bilang 170. Ada nggak yang 80? Ada Pak Haji ya? Ada 80. Ada 100. Ada, jarang. Yang 100 jarang. Ya, yang 100 jarang. Tapi kan kalau kita bicara masalah kematian, mohon maaf kata, ini menjadi sebuah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa semua akan mengalami mati. Kapan? Wallahu a'lam. Nanti baca dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya yang namanya kematian ketika kita lari dari kita yang lari. Bukan kematian yang lari, kita yang lari, kita menghindar. Tidak bakalan bisa. Kita yang bakalan menjumpai kematian, bukan kematian menjumpai kita. Kita yang menjumpai kematian. Kita nggak bakalan bisa. Ini peringatan buat kita. Di dunia jangan kemudian kita lupa, lalai. Harus banyak kemudian bersedekah, berbuat baik, beramal ibadah. Hindarkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan. Kemudian ada yang namanya basyir, kabar gembira. Kabar gembira, orang-orang yang beriman, beramal soleh, nanti bisa lihat dalam surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat. Apa lagi? Ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Cakep. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang beramal soleh, kemudian mereka termasuk nanti ditempatkan di tempat yang sebaik-baik tempat, khairul bariyah. Jazaohum, mereka mendapatkan balasan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala terdapat sungai-sungai yang mengalir.
sungai-sungai yang mengalir nanti akan kemudian kita temukan di sana. Karena kita orang-orang yang beriman, ngomong-ngomong sungai mengalir, air dapat nih. Alhamdulillah. Memang harus begitu kali di sini ya. Disinggung air baru keluar air nih. Ya. Matur suwun Pak Ji. Ya. Khalidina fiha, bukan sekedar khalidina fiha dalam ayat itu. Allah menggunakan kata abadan. Ada nggak di situ? Abadan, selama-lamanya. Masya Allah. Khalidina fiha abada. Masya Allah. Selama-lamanya. Enggak dibatasin usia, enggak dibatasi ruang yang, Masya Allah. Abadan. Khalidina fiha abada. Kenapa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah pun redha kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itu, Allah tunjuk, mereka itulah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Masya Allah. Ini kalau kita hidup berada di bawah naungan Al-Quran, ada solusi hidup. Allah kasih tuh bimbingan dan arahan kepada kita. Banyak di dalam Al-Quran, cukup banyak. Nanti juga bisa baca di dalam surat Al-Asr. Orang-orang yang beruntung siapa itu? Orang-orang yang rugi siapa saja? Allah jelaskan begitu banyak. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, bahwa orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran hidupnya selalu bersih. Selalu bersih. Dia punya jiwa-jiwa furqan. Dia punya jiwa-jiwa yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Jiwanya akan bersih, hatinya akan bersih. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ketika bersentuhan membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, zadathum imana. Keimanannya bertambah. Kenapa keimanannya bertambah? Karena di mana mereka memiliki hati yang nazifun, hati yang bersih. Maaf kata Pak, Bu, kalau kita berinteraksi hati kita kotor, aduh, bawaannya satu males. Bawaannya males. Kadang-kadang ogah-ogahan. Tuh, males, ogah-ogahan. Kadang-kadang maju mundur, jalan enggak gitu. Enggak jelas. Tapi kalau hatinya bersih, subhanallah, ada keterkaitan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ketika dia bertaamul dengan Al-Quran, hidupnya akan bersih, dijaga. Kita bisa lihat orang-orang yang hidupnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, berkata-kata yang tidak bermanfaat, itu dia jaga betul-betul. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, lisannya akan dia selalu jaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Takut kalau jiwanya, hatinya menjadi kotor. Sampai kayak begitu. Nah, oleh karenanya, bahwa hati yang bersih ini Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, ya, agar kita selalu bagaimana membersihkan hati-hati kita. Dengan cara apa? Perbanyak tilawah Al-Quran, kemudian juga sering-sering datang ke masjid, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, dan banyak lagi yang lainnya. Ini 3 hal yang dimana hidup di bawah naungan Al-Quran sebagai suatu pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini ada kesempatan emas kita nih, yang sudah lewat, yang kemarin kita kerjakan, mudah-mudahan menjadi amaliyah yang bisa membuahkan hasil yang kita bisa petik dengan amalan yang terbaik, insya Allah. Dan kemudian masih ada sisa lagi nih waktu-waktu yang Allah sediakan, ya, untuk bagaimana kita jauh lebih untuk memaksimalkan ibadah kita, tilawah kita, kemudian tadarus Al-Quran kita, sehingga ketika kita berpisah dengan Al-Quran, maka amalan-amalan kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ini aja Pak ya. Udah serak nih. Ya, nanti lain waktu kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas ihtimamnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kepada jamaah semua.
Kemudian Allah panjangkan umur. Kemudian juga mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang, dan juga mudah-mudahan kita akan menjadi alumni Ramadan yang terbaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.